السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara tentang al-khawariq, perkara-perkara yang aneh, yang luar biasa, yang kadang terjadi pada manusia, yang ternyata belum tentu itu sebuah karamah. Kadang itu merupakan sihir. Kadang pula bentuk keanehan terjadi justru bukan untuk kebaikan orang yang mendapatkan keanehan. Kadang sebaliknya, untuk menjatuhkan dan merendahkan orang tersebut. Sudah kita contohkan bagaimana Musailamah al-Kadzdzab ketika mendoakan sumur agar banyak airnya, ternyata seketika itu juga air yang tersisa habis masuk dalam tanah. Itu keanehan. Tetapi apakah itu untuk memuliakan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu? Tidak, justru menghinakannya. Dia doa agar semakin banyak airnya, justru yang tersisa habis, kering seketika itu juga. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Walaupun kita sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya yang mukmin adalah dengan menjadikan dia istiqamah sampai wafatnya. Di antara karamah, sebesar-besar karamah adalah al-istiqamah. Seorang hamba Allah jadikan sabit, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas iman, kokoh di atas sunnah, dengan berbagai macam ujian-ujian yang menimpanya, sampai kemudian dia mati di atas husnul khatimah, di atas mati yang baik. Itu karamah, bahkan a'zamul karamah, afdalul karamah. Dan memang yang namanya keimanan dan amal saleh memiliki pengaruh pada seseorang. Kadang pengaruh itu hissian, kadang pengaruh itu berupa ma'nawiyan, kadang jasmani, kadang rohani. Kalau rohani sudah jelas. Apa itu?
Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil-ta'ah wa yanqus bil-ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, amal saleh, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka seseorang beramal saleh, berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hatinya akan semakin sempurna keimanannya. Imannya yazid akan bertambah. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka tentunya dia semakin mulia di sisi Allah dan semakin sempurna pula hatinya. Wal qalbu idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Hati ini kalau sempurna baik, maka seluruh badannya akan ikut baik. Kalau dia jelek, seluruh badannya akan ikut jelek. Maka dengan keimanan yang sempurna dalam hatinya menjadi saluhat, saleh. Kalau hatinya saluhat, saluhal jasadu kulluh, badannya semuanya baik. Masya Allah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pengaruh terhadap jasmani juga ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an sebagai syifa. Syifa'un lima fis sudur. Dan juga Nabi mencontohkan bolehnya mengobati penyakit hissi, penyakit jasmani dengan ruqyah. Apa hubungannya? Bismillah. Urqika, aku ruqyah engkau dengan nama Allah. Atau Bismillah. Allahumma rabban nas, adhibil ba's. Atau dengan surat Al-Fatihah. Ada pengaruhnya? Ada. Berarti barakallahu fikum, yang namanya iman wal amal saleh memiliki pengaruh pada perkara hissi, jasmani, sebagaimana pengaruhnya terhadap rohani. Dan kemarin sudah dibacakan hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Hati-hati dengan firasatnya seorang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Kemudian dibacakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dalam tarikh dan lain-lainnya. Tetapi di dalam sanadnya ada Atiyah Al-Aufi wa huwa dhaif. Rawi tersebut dhaif. Maka cukup ayat yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun hadisnya dhaif tapi ayatnya ada dalam Quran. Apa itu? Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Dan sudah kita bacakan beberapa aqwal salaf menafsirkan al mutawassimin dari kata wasm. Wasm itu tanda. Sebagaimana seseorang dinamakan dengan nama masmuka, ismi Muhammad. Apa itu isim? Ismi dari kata wasm. Dari kata wasm, ditandai. Yang ini Muhammad, yang ini Abdullah. Itu wasm. Maka mustaqqun minhu kalimat isim. Diambil daripadanya kalimat isim. Ismuka, ismuhu. Nah. Berarti maknanya mutawassimin adalah orang yang melihat dengan tanda-tanda. Maka di antara tafsirnya ada bermacam-macam tafsir yang tidak bertentangan. Karena memang maknanya bisa ke sana bisa kemari dan semuanya tidak bertentangan. Ikhtilafut tanawwu' namanya. Salah satunya berpendapat bahwa mutawassimin adalah orang yang melihat dengan tanda-tanda, yaitu dengan firasat yang tajam. Dia bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Barang siapa yang memiliki firasah ini, maka dikasih tanda-tanda oleh Allah dengan ayat. Apakah Qur'aniyah atau ayat berupa ayat yang terjadi di alam ini, mereka akan tahu ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi,
Ai fima yarwihi anhu Rasulullah SAW. Ini melalui riwayat dari Rasulullah SAW, yaitu hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtu 'alayhi, wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Nabi, Allah berkata, siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku yang aku cintai, maka berarti dia menantangku perang, kata Allah. Wa fi riwayah, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil haqq." Siapa yang mengganggu, menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Faqad adantuhu bil haqq. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku seperti apa yang aku wajibkan atasnya. Ini tidak ada satu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan padanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan terus hambaku mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga akhirnya aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Kalau aku sudah cinta, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan akan menjadi, atau kalau dia meminta kepadaku, akan aku beri. Wala in sa'alani la'utiyannah, wala in ista'adani la'u'idannah, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut. Kemudian kata Allah, kalau dia meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia berlindung kepadaku, pasti akan aku lindungi. Dan aku tidak pernah ragu pada sesuatu apapun, seperti keraguanku ketika mencabut nyawa seorang hambaku yang beriman dan dia takut atau tidak suka mati. Wa akrahu musa'atahu, dan aku tidak suka menyakiti dia. Wala budda lahu minhu, tetapi harus. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa siapa yang mengamalkan sesuatu, tidak ada yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan terus hambaku menambah dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta. Dan kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia meminta kepadaku, akan aku beri. Kalau dia berlindung kepadaku, akan aku lindungi. Dan aku tidak pernah ragu apa yang aku lakukan,
seperti keraguanku ketika mencabut nyawa seorang hambaku yang beriman, yang dia nggak suka kematian. Dan aku tidak suka menyakiti dia. Wala budda lahu minhu, tetapi harus. Ini harus mati. Fadhahara, tampak dalam hadis ini sangat jelas pengaruh amal saleh. Pertama disebutkan mengamalkan yang wajib-wajib. Kedua disebutkan bahwa dia menambah bin nawafil. Bukan dengan bid'ah, dengan tambahan-tambahan baru. Bukan dengan tambahan-tambahan yang bikin sendiri. Tetapi dengan nawafilut ta'at. Dengan ketaatan-ketaatan yang tidak wajib. Yang sifatnya anjuran. Hatta uhibbahu. Sampai aku cinta kepadanya. Dan kalau aku sudah cinta kepadanya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya orang ini mendengar dengan pendengaran dari Allah. Melihat dengan penglihatan dari Allah. Dia berbuat dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Yang Allah berikan kepadanya. Artinya barakallahu fikum taufiq. Taufiq. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Cocok, persis seperti apa yang Allah inginkan. Inilah karamah, sebesar-besar karamah. Fadhahara anna al-istiqamah hadzur Rabb. Jelaslah bahwa istiqamah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan talabul karamah, meminta keramat, keanehan-keanehan, itu adalah habbun nafsi. Itu bagian dirinya. Wabillahi taufiq. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Orang yang mukmin, yang dicintai oleh Allah, kalau melihat, maka discaya dengan penglihatan dari Allah. Tidak melihat kecuali dengan taufik dari Allah SWT. Tidak melihat kecuali dengan sesuatu yang Allah ridai untuk dilihat. Nggak akan mendengar kecuali dengan sesuatu yang Allah ridai untuk didengar. Dan tidak mungkin dia berbuat dengan tangannya kecuali dengan sesuatu yang Allah ridai untuk dia perbuat. Dan tidak berjalan kecuali ke tempat yang Allah ridai untuk didatangi. Apa yang namanya ini? Taufik. Allah berikan taufik. Ucapannya tepat, pendengarannya tepat, matanya tepat, tangannya tepat, kakinya tepat, persis seperti apa yang Allah maukan. Hadza karamah atau hadhihi karamatun kubra. Ini karamah kubra. Fadhahara anna al-istiqamah hadzur rabbi wa talabul karamah hadzun nafsi. Baik, sekarang kita bedakan. Orang ini beramal agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini beramal agar mendapatkan keanehan-keanehan karamah. Pertanyaan saya, yang pertama tadi, untuk siapa? Hah? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua, untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk dirinya. Kalau istiqamah, dia berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dia mendengar sesuai dengan apa yang Allah ridhoi untuk didengar. Dia melihat dengan sesuatu yang Allah ridhoi untuk dilihat. Dia berbuat dengan sesuatu yang Allah ridhoi untuk diperbuat. Hadzuman, hadzullah, ini hadzun milik Allah Subhanahu wa taala. Hadzur Rabb untuk Allah Taala. Baik. Adapun yang kedua, saya berbuat agar saya bisa sholat di atas air. Saya berzikir agar saya bisa terbang di langit. Saya berzikir agar saya bisa apa lagi? Hadzul man? Hadzuhu. Hadzul abd. Hadzul nafs. Itu adalah kepentingan dirinya. Tapi bedakan antara keduanya. Seorang yang beramal untuk Allah dan seorang yang beramal untuk dirinya.
Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Yang pertama, jelas. Enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan. Yang semua amalannya lillah, bukan li nafsihi. Kalau supaya saya kebal, supaya saya bisa salat di atas air, supaya saya bisa terbang, hadzuhu huwa. Itu kebutuhan dirinya, pribadinya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dikatakan fadhahara, maka tampaklah anal istiqamah hadzur rabb wa talabul karamah hadzun nafs. Yang namanya istiqamah di atas kebenaran itu untuk Allah, sedangkan cari karamah adalah untuk dirinya sendiri. Wabillahi taufiq. Wa qaulul mu'tazilah fi inkaril karamah zahirul butlan. Adapun ucapan Mu'tazilah yang mengingkari adanya karamah, maka sangat-sangat jelas kebatilannya. Bimanzilati inkaril mahsusat. Sama kebatilannya seperti orang yang mengingkari mahsusat. Mahsusat itu benda yang nyata bisa dipegang. Benda yang nyata bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Terus diingkari. Apa kamu katakan pada orang ini? Ini air mineral. Bukan air mineral. Kamu katakan apa orang ini? Hah? Ini kitab. Iya kan? Bukan. Itu bukan kitab. Kamu katakan apa orang ini? Mu'anidun mukabir. Sombong. Dia tidak mau menerima kenyataan. Kenyataannya kitab kok. Diingkar oleh dia. Orang yang sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah jelas di hadapan matanya ini kitab. Dikatakan bukan kitab. Anazah wa intarat, kata pepatah. Anazah wa intarat dikatakan itu adalah kambing walaupun terbang. Apa itu kisahnya? Seseorang berjalan, berburu, sampai melihat sesuatu di kejauhan. Itu burung. Itu anazah, kata yang satu. La, tayr. Anazah. Tayr. Gak percaya kita dekati. Dekati. Sampai dekat. Masih tetap anazah. Tayr ya akhi. La anazah. Kambing itu. Sampai begitu dekat terbang. Kan? Burung. La anazah wa intarat. Anazah wa intarat. Pokoknya kambing walaupun terbang. Hadza barakallahu fikum min hadzal bab. Mu'tazilah min hadzal bab. Di bab ini model orang yang anazah wa intarat. Kalau ada orang yang ngeyel dalam keadaan sudah jelas, kita akan katakan anazah wa intarat. Ini orang jenis itu. Anazah wa intarat. Mu'tazilah yaqulun, tidak ada karamah. Tidak ada karamah. Terus mau dibilang apa yang terjadi pada para sahabat? Mau dibilang apa yang terjadi pada para tabi'in? Mau dibilang apa yang terjadi pada aulia yang nyata disaksikan oleh sekian orang dan mereka meriwayatkan secara mutawatir? Kan yang melihat bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Satu masjid penuh melihat. Umar bin Khattab menyatakan al-jabal, al-jabal. Ditanya, tengah-tengah khutbah tiba-tiba bicara al-jabal, al-jabal. Ditanya, ya Amirul Mu'minin, tadi tengah-tengah khutbah kamu berbicara dengan siapa? Oh tidak, tadi aku sepintas ingat mereka, kaum muslimin yang sedang berjihad. Dia akan diserang dari gunung oleh musuh, mereka tidak tahu. Lantas spontan dia menyatakan, awas di gunung, awas di gunung. Ternyata yang di sana mendengar. Mau dibilang apa? Satu masjid yang menyaksikan. Hadi karamah. Ini namanya karamah, barakallahu fikum. Lah mereka mengingkari sesuatu yang sudah jelas. Qala fa innahu bimanzilati inkarul mahsusat. Berarti ini adalah kedudukannya seperti orang yang mengingkari perkara yang sudah nyata bisa dipegang. Lau sahhat
la asbahat mu'jizah qauluhum, kata mereka, alasannya apa mereka mengingkari apa yang sudah nyata terjadi? Qala law sahhat la asbahatil mu'jizah, kata Mu'tazilah, enggak mungkin. Kalau memang ada karomah, ya berarti sama dengan mukjizat, berarti dia nabi dong. Itu alasannya, alasan Mu'tazilah. Fayu'addi ila iltibasin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wali, nanti akan tercampur yang mana nabi, yang mana wali, sama-sama punya karomah. Wa dzalika la yajuz, dan itu tidak mungkin, kata Mu'tazilah. Terkaburkan antara nabi dengan wali karena sama-sama memiliki keanehan. Wa hadza la yajuz, dan itu tidak mungkin. Kita jawab, wa hadhihi ad-da'wa innama tasihhu idza kana al-wali ya'ti bil khariq wa yad'i an-nubuwah. Alasanmu itu, kesamaran antara wali dengan nabi, akan terjadi kalau wali itu ngaku nabi. Kalau wali itu ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, baru tersamar. Wa hadza la yaqa', dan itu tidak mungkin terjadi. Walau idda'a an-nubuwah lam yakun waliyan. Karena waliullah ini kalau ngaku nabi bukan wali lagi sudah. Iya kan? Nabi palsu, masa waliullah? Sama dengan Musailamah al-Kadzdzab, ya bukan wali. Dan keanehannya bukan karamah, bisa jadi sihir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka itu tidak mungkin terjadi. Karena wali dengan nabi jelas berbeda, dan waliullah enggak mungkin mengaku sebagai nabi. Bal kana mutanabbi'an kadzdzaba. Kalau ngaku nabi berarti dia mutanabbi'an kadzdzaba, nabi palsu, pendusta. Wa qad taqaddama al-kalam fil farqi bainan nabi wal mutanabbi, dan sudah lewat pembahasan pada babnya waktu itu tentang perbedaan nabi dan yang mengaku-ngaku nabi. Inda qauli Syekh, ketika Syekh berkata, Abu Ja'far At-Tahawi, inna Muhammadan abduhu al-mujtaba wa nabiyuhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimma yanbaghi at-tanbih 'alaiha huna anna al-firasa thalathatu anwa'. Apa yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa yang namanya firasat ada 3 macam. Ada firasat imaniyah, ada firasat riyadhiyah, ada firasat khalqiyah. Firasat imaniyah sababuha nurun yaqdhifuhu Allahu fi qalbi 'abdi. Firasat dari keimanan atau firasat imaniyah adalah firasat yang sebabnya adalah cahaya yang Allah berikan di hati seorang hamba karena imannya. Haqiqatuha annaha khatir yahjum 'ala al-qalb. Hakikatnya dia adalah khatir yang yahjum 'alal qalb. Khatir itu apa, sesuatu yang terbetik di dalam pikiran, yang mancap dalam hati. Yasubbu 'alaihi, yang menerkam seperti terkaman asad. Seperti wusubul asad 'alal farisah. Seperti singa menerkam farisa. Farisa itu mangsa. Farisa, mangsa. Wa minha istiqaquha, dan dari situlah kalimat tersebut diambil dari kata wasabal farisah, terkena mangsanya, menerkam. Dan ini terbetik di pikiran dan langsung mengena pada mangsanya. Itu disebut firasah. Wa hadhihi al-firasah ala hasbi quwwatil iman. Firasat yang pertama ini tergantung keimanan, karena memang dari sebabnya, sebab keimanan, dari cahaya keimanan. Maka semakin tinggi imannya, semakin tajam firasatnya. Semakin tinggi imannya, semakin tajam firasatnya.
Faman kana aqwa imanan fahuwa ahaddu firasah. Maka siapa yang lebih kuat imannya, maka semakin tajam firasatnya. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, rahimahullah, al-firasatu mukasyafatun nafsi wa muayanatul ghaibi. Yang namanya firasah adalah sesuatu yang bisa menyingkap dari jiwanya. Wa muayanatil ghaib, dan bisa melihat sesuatu yang semestinya tidak terlihat. Bisa melihat sesuatu yang semestinya tidak terlihat. Kenapa saya tidak terjemahkan al-ghaib? Jangan sampai salah paham dengan ayat Allah alimul ghaib. Allah lah yang alimul ghaib. Kok orang firasat bisa mengetahui yang gaib? Bukan itu maksudnya. Muayanatul ghaib bukan artinya dia tahu hari kiamat kapan, tahu kapan nanti siapa yang masuk surga, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Muayanatul ghaib sesuatu yang semestinya dia tahu, tidak tahu, dia tahu. Itu muayanatul ghaib. Orang ini datang, tiba-tiba terbesit di pikirannya, ini orang berniat jelek. Dari mana itu taunya? Itu dimaksud firasat. Dan itu yang dikatakan muayanatul ghaib. Sehingga saya terjemahkan, muayanatul ghaib adalah bisa melihat sesuatu yang umumnya orang nggak bisa lihat. Wahia min maqamatil iman, dan itu karena kedudukan iman. Ada atau tidak ada? Ada. Tetapi catatan pertama tadi jangan lupa kasih garis atas, kasih stabilo yang jelas. Apa itu? Bahwa kalau kamu berharap pengen dapat firasat, berarti itu hadun nafs. Kalau kamu ingin keridhaan Allah, mendapat taufik dari Allah, berarti itu kamu beribadah untuk Allah Ta'ala. Jadi jangan berharap itu. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi jangan kamu niatkan amalan ibadahmu hanya pengen mendapatkan firasat yang tajam. Kemudian kamu latihan pengen jadi dukun. Orang datang, kamu begini ya, kamu begitu. Masih salah, berarti iman saya masih kurang. Besok sholat lagi, puasa lagi, zikir lagi, tes lagi. Ngapain? Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mendapatkan keridhaan Allah dan jannah. Walaupun kadang-kadang manusia karena imannya sangat tinggi, firasatnya jadi tajam. Kadang juga tidak. Kadang juga tidak demikian. Jenis kedua, firasatun riyadhiyah. Firasat latihan. Riyadhah artinya latihan. Wa hiya allati tahsul bil ju'i was-sahri wat-takhalli. Firasat riyadhiyah adalah firasat yang didapatkan dengan latihan. Dengan lapar. Bil-ju' was-sahr, dengan begadang, wat-takhalli, dengan menyendiri. Kalau istilah mereka konsentrasi itu takhalli, atau istilah lainnya sejenis tirakat atau semedi. Fa inna an-nafs idza tajarrada 'anil awa'iq sara laha min al-firasa wal kashf bihasbi tajarrudiha. Jiwa ini kadang-kadang kalau dia konsentrasi penuh, tidak mikir yang lainnya, akan terlatih untuk bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, bisa memikirkan sesuatu yang orang lain tidak terpikirkan. Itu bisa dilatih. Wa hadhihi firasah mushtarakah. Firasat yang seperti ini mushtarakatun bainal mu'min wal kafir. Mushtarakah artinya bisa bersama-sama. Orang mukmin bisa dapat, orang kafir bisa dapat. Hanya saja orang mukmin biasanya takhalli dalam ibadah qiyamul lail misalnya. Laparnya dengan puasa ila akhir. Terlatih dengan itu. Sedangkan orang kafir macam-macam.
Ada senam yoga yang berduduk dalam bentuk posisi khusus dengan sekian lama, memusatkan pikiran, konsentrasi, mengosongkan segala macam. Kok bisa juga mereka mendapatkan firasat? Ya, firasat dengan latihan kadang bisa, kadang bisa. Itu firasah riyadhiyah. Maka firasah riyadhiyah ini la tadullu 'alal iman. Ini tidak menunjukkan keimanan sama sekali. Orang kafir juga bisa. Barakallahu fikum. Wala 'ala wilayah, tidak pula menunjukkan kewalian. Tidak harus wali. Orang biasa juga bisa, bahkan ahli maksiat juga mungkin bisa. Dengan latihan. Wala takshif an haqqin nafi'in. Tidak tersingkap karena hak yang bisa bermanfaat, tetapi sesuatu. Wala an tariqin mustaqim, bukan pula dengan cara yang lurus. Bal kashfaha min jinsi firasatil wilah. Maka tersingkapnya dari jenis firasatul wulah, bukan wali. Apa itu wulah? Wulah adalah ashabu ibaratur ru'ya wal atibba. Firasahnya sejenis firasatnya dokter, firasatnya para penakwil mimpi, firasatnya sejenis itu. Coba lihat tanganmu. Wah, kamu ini darahnya tinggi, kolesterolnya juga tinggi, kamu begini, kamu begitu. Dari mana dia lihat? Latihan. Yang lihat orang yang sakit tangannya begini, orang yang sehat tangannya begitu. Oh beda ya? Oh ininya beda. Lama-kelamaan terlatih. Bahkan dokter yang ahli, kamu masuk, dia sudah bisa lihat. Kamu ini sakit ini, kamu ini kurang ini, kamu kurang itu. Kenapa? Matanya sayu misalnya, atau mukanya pucat, atau ini atau itu. Tahu. Dari mana itu? Bisa dikatakan firasah, tetapi ada asbab yang merupakan sebab dia jadi tahu firasat tadi. Kenapa? Latihan, terlatih. Kata beliau, kata Abu Ja'far, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, firasat yang tadi dilatih itu sejenis ini. Sejenis. Tidak sama tapi sejenis. Namanya orang itu sudah bergelut dengan kedokteran sekian banyak waktu, berpuluh-puluh tahun, ya wajar. Demikian pula orang yang biasa meramalkan mimpi. Mimpi apa? Kamu begini, kamu mimpi apa? Sudah sekian banyak dia pengalaman, dia tahu. Sudah terbiasa. Baik. Demikian pula orang yang melatih dirinya dengan firasat tadi, dengan cara berlapar-lapar, dengan cara konsentrasi, dengan cara begadang sekian malam, ila akhirih. Qala, yang ketiga, firasatun khalqiyah. Yang ketiga, firasah khalqiyah dengan difathahkannya kha. Artinya al-khalq. Al-khalq itu ciptaan. Wa hiya allati sannafa fiha al-attiba wa ghayrahum wa istadallu bil khalqi 'ala al-khulqi lima bainahuma min al-irtibat. Firasat khalqiyah adalah firasat dari bentuk-bentuk. Khalq itu ciptaan, bentuk ciptaannya. Bentuk ciptaannya begini, berarti begini. Ciptaannya begitu, berarti begitu. Mereka bisa menafsirkan dari al-khalq. Dan ini yang ditulis oleh beberapa dokter-dokter, ahli-ahli kedokteran, dan mereka menulis kitab-kitab atau buku-buku yang berisi tentang cara bagaimana istadallu bil khalqi 'alal khulqi. Bagaimana berdalil dengan bentuk ciptaan terhadap sifat. Bentuk ciptaannya begini, sifatnya begini. Lima bainahuma minal irtibat. Karena antara keduanya ada hubungan.
Alladhi iqtadathu hikmatullah, dan itu memang sudah demikian Allah ciptakan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalistidlal bisigharir ra'si, menilai dengan kecilnya kepala. Al-kharij, kepala yang terlihat ini, anil adah, karena kecilnya luar dari biasa, kecilnya beda dengan yang lainnya, dikatakan sigharil aql, akalnya pun kecil. Kalau akalnya kecil, tidak pandai. Ini jangan dipakai. Belum tentu benar. Jangan kamu katakan, wah ini goblok, ini berarti kepalanya kecil. Jangan. Ini contoh saja. Wa bi kibrihi ala kibrihi. Kemudian dengan besarnya kepala, besar yang tidak umum ya, dikatakan berarti besarnya otak. Dan itulah yang menyebabkan mereka, para peneliti-peneliti, menggambar manusia masa depan. Kayak apa gambarnya? Nanti di masa-masa mendatang manusia itu bentuknya begini, berubah. Kepalanya besar, mulutnya kecil. Kenapa? Tidak perlu makanan yang susah-susah. Obat kenyang yang dimakan oleh dia. Cukup. Obat vitamin ini, vitamin ini, vitamin itu, obat kenyang, selesai. Maka mulutnya kecil, kepalanya gede. Otaknya yang dipakai lebih banyak daripada tangannya. Kakinya juga kecil. Mengapa? Tidak banyak jalan lagi sudah. Semua dengan alat transportasi. Dari rumah ke depan sudah pakai transportasi. Naik ke kendaraan lagi. Kendaraan-kendaraan tidak pernah pakai kaki, nggak pernah pakai tangan. Semua tombol, tombol, tombol. Katanya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa namanya ini? Kamu menebak. Bukan menebak. Saya menduga dengan sekian asbab. Namanya firasatun khalqiyah. Firasat dengan melihat bentuknya. Kalau ini banyak digunakan akan jadi besar. Kalau tidak banyak digunakan akan mengecil. Kalau ini akan begitu. Wa hadza barakallahu fikum, jenis yang ketiga. Wa sa'atus sadr ala sa'atil khuluq. Kalau dadanya lebar, berarti orangnya lapang dada, akhlaknya baik. Kalau sempit, berarti sempit hatinya ila akhirih. Wa bi khumudil ainain wa kalala nadharihima ala baladah sahibihima. Kalau matanya kecil atau pandangannya demikian, berarti dia tidak itu. Disebutkannya tidak cerdas ya. Tapi khawatir kalian terpengaruh. Jangan terpengaruh. Jangan kemudian yang sipit-sipit itu berarti bodoh begitu, jangan. Nah, itu belum tentu juga. Artinya yang ketiga adalah melihat bentuk, dia menebak sesuatu. Sehingga jangan kaget kalau dia bisa menebak kamu ketika kamu datang. Kamu tuh orangnya pemarah. Dan kamu selalu terburu-buru. Kamu banyak tersinggung kan? Gini. Ini kok benar dari mana? Bukan dia tahu yang gaib, tidak. Dia mungkin sudah latihan jenis yang ketiga. Jenis yang firasah khalqiyah. Ada firasah riyadiyah. Alladhi yahummuna awallati tahummuna adalah yang pertama. Firasah karena nurul iman. Kadang-kadang manusia memiliki kekuatan firasah karena keimanan. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin, kata Allah. Siapa mutawassimin? Mukminin, orang-orang beriman. Al mutawassimin selalu melihat dengan tanda-tanda yang Allah berikan. Apakah ayat kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah, selalu melihat dengan tanda-tanda yang Allah berikan, dengan ilmu, dengan basirah. Maka mereka akan memandang dengan benar, akan menyimpulkan dengan benar. Intaha. Selesai pembahasan masalah karamah. Karamah ada atau enggak ada? Hah? Ada? Ada. Apakah orang yang tidak mendapat karamah berarti bukan wali? Tidak mesti. Yang penting ini, bahwa karamah ada kalau Allah kehendaki. Dan tidak mesti seseorang yang memiliki keanehan berarti karamah. Tidak pula sebaliknya, yang tidak punya karamah berarti bukan wali.
Bahkan Imam Ahmad dan para ulama menyatakan ahlus sunnah, serendah-rendahnya ahlus sunnah, maka dia adalah waliyun min awliyaillah. Waliyun min awliyaillah. Karena dia tetap di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.